Bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan penghasilan? Karena kalau dari penjelasan Mas Ai tadi kan salah satu atau mungkin satu-satunya solusi untuk menghentikan Iya, makan tabungan adalah meningkatkan pendapatan. betul. Jadi ada 3 pendapatan yang harus kita tingkatkan gitu ya, Dina. Nah, ini beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil contoh ya. Jadi sebenarnya kalau setiap orang itu pengen mencapai financial freedom gitu ya, atau paling tidak makan tabungan, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, dia harus memperkuat active income-nya dulu gitu ya. Kalau active income-nya ini dirasa sudah cukup, sudah besar gitu ya, dia harus tambah dengan passive income. Passive income ini adalah untuk memupuk dana darurat gitu ya. Dana darurat, proteksi gitu ya. Jangan sampai nanti ketika ada keadaan darurat atau keadaan force major, active income-nya ini tergerus, dia nggak punya jaring pengaman yang kuat gitu ya. Tapi ada satu lagi yang nggak kalah penting, yaitu portfolio income, investasi gitu. Nah, portfolio income ini yang banyak orang belum sadar gitu ya. Banyak orang belum aware kalau investasi itu sangat penting. Kenapa? Karena namanya aset itu, apalagi aset yang sifatnya fixed aset ya, kayak rumah, mobil gitu ya, motor atau barang-barang yang memang sifatnya tetap, itu harganya terus naik gitu ya. Kalau kita tidak mumpuk portofolio income dengan baik, otomatis nanti ke depan kita akan makin sulit untuk memiliki aset-aset yang memang kita butuhkan sebenarnya. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer kayak rumah, kendaraan gitu ya. Ini kan harganya terus naik, jarang sekali harganya turun, bahkan mungkin hampir nggak pernah. Makanya portofolio income ini juga harus kita perkuat gitu supaya hidup kita nyaman. Paling tidak sekarang dan mungkin sampai hari tua itu yang harus kita persiapkan. Jadi 3 income inilah yang harus kita jaga ya, income utama kita, income tambahan kita, dan income dari portofolio kita. Nah, kalau kita mau tidak makan tabungan ya inilah yang harus kita jaga dan perkuat gitu ya, Dina. Oke, Gitu. baik. Sekarang kita akan mendengarkan begitu ya tips and trick yang akan diberikan oleh Mas Ai berkaitan dengan bagaimana sih cara bertahan di tengah berbagai pemotongan dan juga pelemahan daya beli saat ini. Sudah siap Mas Ai? Oke, Dina, siap. Silakan. Ya, sahabat cuan di rumah, bahaya atau fenomena makan tabungan kita lihat belakangan ini semakin meresahkan gitu ya. Bahkan banyak beberapa pakar dan pendapat yang berpendapat gitu ya, kalau memang itu bisa terlihat sangat jelas. Contohnya dari saldo tabungan rata-rata masyarakat kebanyakan. Ketika berapa tahun lalu mungkin nilainya masih 2,4 juta rupiah per bulan rata-ratanya. Sekarang bahkan nilainya sudah turun setengahnya sampai 1,2 juta rupiah per bulan. Penyebabnya apa? Bisa beberapa faktor, misalkan penghasilannya menurun karena kondisi ekonomi lagi kurang bagus gitu ya. Bisa juga dia terkena PHK gitu ya. Atau mungkin juga ada pemotongan gaji. Atau mungkin juga kondisi usahanya lagi nggak bagus gitu ya. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua biasanya konsumsinya meningkat. Biaya-biaya naik, harga-harga naik, konsumsinya meningkat gitu ya. Tapi penghasilannya turun atau tetap. Nah, ini kan akhirnya menjadi tergerus cash flow-nya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah gaya hidup ya. Terutama gaya hidup yang konsumtif. Banyak sekarang generasi Z, generasi milenial yang mementingkan gaya. FOPO tadi ya, FOMO, YOLO ini juga trigger orang-orang mementingkan keinginannya dibandingkan kebutuhannya. Sehingga cash flow-nya tidak mencukupi gitu ya. Nah, itu penyebabnya. Bahayanya apa? Bahayanya cash flow kita bisa menjadi terganggu. Aset kita menjadi tergerus, utang kita menumpuk, dan akhirnya kita bisa jadi bangkrut kalau dibiarkan terus-menerus gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 3 hal. Pertama, kita harus memperkuat active income kita. Active income ini untuk menopang operasional kita sehari-hari. Tapi itu aja nggak cukup, kita bisa tambah dengan passive income. Passive income ini untuk memupuk jaring pengaman. Kita perkuat proteksi kita perkuat dana darurat kita perkuat investasi kita gitu ya. Dan yang ketiga, kita maksimalkan portofolio income kita supaya ke depan itu kita punya aset-aset yang bisa kita nikmati di hari tua atau di hari depan yang memang sangat kita butuhkan ketika kita sudah tidak lagi mampu bekerja dengan baik lagi atau mungkin bekerja sekeras di kala masa muda. Nah, itulah hal-hal yang harus dijaga supaya kita nggak makan tabungan, supaya kita nggak bangkrut, dan supaya kita bisa hidup dengan financial freedom. Gitu, Dina. Oke, terima kasih Mas Ai. Mas Ai, Sama-sama, sebelum Dina. kita Ya, menutup sesi diskusi kita pada oke. malam hari ini, ada satu lagi nih netizen yang kayaknya masih Boleh. belum puas begitu ya, Iya. masih ingin bertanya. Ini dari @ekofrima. Pertanyaannya adalah menjalani hobi yang tentu memerlukan uang begitu. Menurut financial expert seperti apa? Wah, ini tentu sangat bagus gitu ya. Karena kalau kita menjalankan sesuatu dengan passion, biasanya jalannya enak, lebih gampang, dan uang akan mengalir sendiri. Nah, inilah sebenarnya tips yang bisa jadi salah satu opsi atau pilihan sobat cuan di rumah ya. Kalau mau mencari passive income.
coba cari hal-hal yang kita kuasai dan kita hobi dan suka menjalaninya. Kayak misalkan ambil contoh, Dina suka MC, ya mungkin bisa income-nya bisa jadi host atau jadi MC gitu misalkan gitu ya. Atau ada yang suka misalkan jualan, ya bisa jualan online dan segala macam gitu. Jadi hal-hal yang bisa kita monetize, apalagi kita passion, itu merupakan suatu hal yang bagus sih untuk menambah passive income. Gitu. Oke, kalau hobinya lebih ke konsumtif gitu, Mas Ai, kan ada beberapa hobi yang emang butuh modal yang banyak. Apakah ini termasuk konsumtif atau enggak? Misalnya salah satunya yang paling banyak digemari oleh kaum lelaki, meretelin kendaraan yang nggak habis-habis gitu. Nggak akan dapet penghasilan nih dari sini, cuman keluar-keluar aja. Apakah ini termasuk konsumtif? Ya, kadang gini, oke, hobi konsumtif itu memang nggak bisa dijadikan income ya. Tapi kalau kita cerdas sebenarnya bisa juga gitu ya. Kadang-kadang orang hobi yang konsumtif kayak misalkan meretelin mobil, motor itu dia hanya untuk dinikmati. Padahal kalau dia bisa jual lagi ketika sudah dimodif atau mungkin dia menawarkan jasa itu ke temennya atau pihak lain, kan bisa jadi duit juga. Hobinya terpenuhi, income-nya juga masuk gitu. Jadi memang kita harus cerdas-cerdas dan kreatif juga gitu. Permasalahannya orang kadang-kadang hobi yang konsumtif ini hanya untuk dinikmati diri sendiri gitu ya. Padahal kita bisa tawarkan itu juga ke orang lain. Lu mau nggak kayak gue nih? Gue bisa lo bantuin gitu. Nanti lu bayar ke gue misalkan. Atau hasilnya itu dijual lagi terus dia bikin lagi yang baru. Itu kan sebenarnya juga tidak hanya memuaskan diri sendiri tapi juga income juga bisa masuk. Intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada ini jadi duit kan gitu ya. Oke, tetap ya kuncinya adalah bisa menikmati hobi, tapi tetap harus cari celah, harus cari peluang dulu. Betul. Yaitu balik lagi untuk meningkatkan penghasilan supaya nggak makan tabungan. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Mas Ai, mungkin untuk proyeksinya di sisa tahun 2024 ini di tengah ada beberapa tantangan ekonomi lah ya, meskipun suku bunga sudah turun, tapi kita masih menunggu konsistensi dari pemerintahan yang akan menjabat. Nah, apakah Mas Ai melihat bahwa fenomena makan tabungan dari segi makro begitu di Indonesia ini akan terus berlangsung hingga akhir tahun sebenarnya untuk menentukan judgement kita nih masyarakat, apakah kita harus nahan dulu sampai akhir tahun? Seperti apa kalau Mas Ai melihatnya? Ya, sebenarnya kan ini di bulan Oktober nanti akan ada transisi pemerintahan ya, dan kita menunggu nih kira-kira apa fokus utama dari pemerintahan yang akan datang gitu ya. Dari sana akan terlihat gimana gerak ekonomi kita gitu ya, apakah akan makin kenceng atau stagnan atau menurun gitu ya. Nah, sebagai masyarakat tentunya apalagi jangankan kita yang sebagai kelas menengah atau di kelas bawah, di kelas atas saja sekarang masih wait and see nih. Sampai pemerintahan yang baru, sampai arahnya jelas. Jadi memang idealnya kita untuk jaga-jaga wait and see dulu deh. Jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu impulsif. Untuk melihat arah ke depan nih seperti apa. Apakah akan jauh lebih baik atau akan ada sedikit guncangan-guncangan gitu ya. Nah, untuk itu kita harus memperkuat jaring pengaman kita gitu ya. Jangan sampai nanti kalau misalkan ada guncangan-guncangan kita ikut istilahnya jatuh gitu. Nah, ini ya idealnya memang kita wait and see dulu sampai tunggu ada kejelasan baru nanti kita mulai agresif gas lagi gitu ke depannya.